Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya Ipa Askia dan selamat datang di ruang tengah persembahan dari cariustad.id. Sebuah platform yang menghadirkan ustadz maupun ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak-anak hingga dewasa, khutbah Jumat, bimbingan mu'alaf sampai dengan kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cariustad.id senantiasa mengajak kita semua untuk berpikir kritis atas berbagai macam topik dari berbagai sumber. Nah, di ruang tengah ini teman-teman kita akan membahas topik-topik itu bukan hanya dari sudut pandang keagamaan saja bersama dengan ustadz maupun ustazah yang ramah dan juga kompeten, tapi juga bersama dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik bahasan yang sering kali teman-teman tanyakan pada fitur Tanya Ustadz di platform cariustad.id, yaitu mengenai seni sebagai sarana menanamkan nilai Islam. Nah, untuk membahas hal ini tentunya sudah hadir dua narasumber yang siap untuk berbagi keilmuannya kepada kita semua. Kita sapa dulu satu persatu narasumber kita yang pertama, yaitu ada Ustadz dari Cari Ustadz dan Dewan Pengawas Syariah Lasnas DPF, Ustadz Saifullah MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Waalaikumsalam Saifullah. warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puasa lancar terus insya Allah ya Ustadz. Allah. Insya Allah sampai Idul Fitri nanti mudah-mudahan selalu kuat dan juga sehat ya Ustadz Dep. Oke, dan narasumber kita selanjutnya tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita, Kurator Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal, Bapak Adimas Bayu Murti. Sebagai informasi untuk teman-teman semuanya, bahwa Bait Al-Quran dan Museum Istiqlal adalah dua museum yang terpadu sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Bait Al-Quran menggambarkan Al-Quran sebagai kitab suci dan sumber petunjuk bagi manusia, sedangkan Museum Istiqlal menggambarkan perwujudan pelaksanaan nilai-nilai Qurani dalam kehidupan dan budaya umat Islam di Nusantara. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali. Hari ini kita hejo-hejo lagi Hejo, ya. Hejo lagi. Seperti cincau lagi kita. Aduh, bahaya nih untuk teman-teman semuanya ya. Berkaitan dengan hal yang mau kita bahas hari ini, saya mau cerita sedikit. Dulu saya di sekolah itu tergabung di dalam suatu ekstrakurikuler marching band. Tuh gitu. Tapi pada saat itu marching band yang asalnya itu dari pondok pesantren itu belum banyak. Jadi niat kita ketika kita mau tampil di luar atau kita mau lomba, itu selalu yang disampaikan oleh ustazah pembimbing kita adalah, kalian niat untuk berlomba ini bukan untuk menang, tapi untuk menciarkan agama Islam, gitu. Jadi musik-musik yang kami bawa pun pastinya ada unsur-unsur agama Islam, bukan musik-musik yang asal gitu ya kita bawakan, tapi juga ada nilai-nilai Islam yang mau kita tanamkan dan kita sebar melalui seni marching band itu. Menanggapi hal ini Ustadz Saifullah, Islam ini punya nggak sih sebetulnya panduan khusus gitu dalam penggunaan seni sebagaimana yang tadi saya ceritakan mungkin ya, sebagai sarana edukasi dan juga dakwah. Seperti apa Ustadz? Seni itu sangat efektif ya Iya. untuk menanamkan nilai ya, terutama kepada anak muda gitu ya. Karena anak muda itu kan senang banget itu. Yang mulai dari seni ngelukis, kemudian apalagi seni digital ya zaman sekarang ya. Lagu juga. Lagu, film, apalagi film. Film itu Iya. kan menjadi media untuk transfer value itu. Iya. Bahkan film yang biayanya besar gitu ya. Dan kalau seandainya kita harapkan betul itu ya, para pekerja seni, mereka yang bekerja di industri seni, itu memahami nilai-nilai Islam gitu ya. Sehingga setiap karyanya itu berkesesuaian dengan ajaran Islam gitu. Walaupun misalnya di sana tidak disebutkan dalil hadis riwayat Imam Muslim, ya kan? Atau misalnya tidak disebutkan ini ayat surat Al-Baqarah, enggak gitu. Tetapi langsung value-nya dan diterapkan, diaplikasikan, diejawantahkan gitu melalui sebuah karya. Tentu itu sangat sangat baik dan sangat kita harapkan gitu. Karena bisa dibilang anak-anak muda sekarang itu mereka perlu ya, eee, tidak bisa dihindari, setiap hari mereka mengkonsumsi karya seni. Betul. Maka setiap karya seni itu harus berdasarkan nilai Islami gitu. Maka siapa yang memproduksi karya Islami itu? Para seniman. Maka para seniman inilah mereka yang punya tanggung jawab moral gitu ya, untuk menanamkan nilai-nilai dan membentuk karakter bangsa kita gitu. Kalau seandainya karya-karya kita justru
berselera rendah, mengajak orang justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini akan buruk buat dampak bangsa kita ke depannya, Kak. Jadi yang menjadi PR untuk kita sekarang adalah bagaimana supaya si pelaku-pelaku seni ini bisa betul-betul mengejawantahkan atau menafsirkan nilai-nilai Islam itu Paling ke tidak dalam. menyadari Ya, bahwasanya mereka punya pengaruh yang besar. iya, betul. Jadi apa yang mereka sampaikan itu pastinya dengan filter ya, Betul, Ustadz, ya, gitu, dengan filter. Jadi nggak asal aja untuk membagikan karya seninya dia tanpa memikirkan, ini nilainya baik atau tidak ya, gitu, diperbolehkan oleh syariat atau tidak ya, betul. seperti itu. Aspek-aspek syariahnya harus diperhatikan. Mhm. Sepakat sepakat sekali. Dan saya yakin Pak Adimas juga sepakat mengenai hal yang tadi disampaikan oleh Ustadz Syaifullah ya. Dan selanjutnya bagaimana kiranya nilai-nilai Islam ini bisa selalu kita suntikkan atau selalu kita masukkan ke dalam karya seni tanpa menggurui orang-orang yang mengkonsumsi karya seni itu? Baik, nah ini, eee, saya memposisikan diri sebagai, apa namanya, awam ya Pak Ustadz. Kan kalau agama tuh kalau kita bicara agama tuh, mungkin mayoritasnya tuh isinya adalah, perintah dan larangan, bener nggak ya? Makanya ketika tadi dibilang menggurui itu kan, ya kalau isi atau karya seni itu isinya bernuansa perintah dan larangan, nah itu yang mungkin tadi kan, ditanyakan gimana caranya. Nah yang pertama, memang, ketika seni itu memang, kata kuncinya mungkin menghibur ya. Iya. Karena ketika bicara menghibur itu, dan kemudian tentu tapi tentu dengan pesan yang memang, ada gitu. Kayak misalnya, kita misalnya bisa lihat tadi konten mencari apa, makanan-makanan halal. Kan di situ nggak ada, misalnya si konten kreator ini ngomong, "Makanlah yang halal, jauhi yang haram." Itu kan nggak ada. Tapi dengan sendirinya dia menunjukkan bahwa ini tempat halal dan halalnya ada certified loh segala macam. Mhm. Nah itu kan sebenarnya sudah mengandung pesan bahwa, oh makan tuh ternyata nggak boleh sembarangan ya dan lain sebagainya. Yang pertama, dari sisi apa namanya, produk seninya seperti itu. Yang kedua, nah ini mungkin jadi, sifatnya mengamini, nah meskipun mungkin aminnya Pak Ustadz lebih mustajab daripada saya. Itu yang tadi dikatakan bahwa si pembuat seni punya tanggung jawab moral. Karena itu memang ketika si pembuat karya seni atau produk seni ini adalah orang yang memang secara profil itu memang juga sudah, apa ya, punya punya, apa istilahnya, untuk menyampaikan nilai Islam itu memang udah sosoknya udah pas. Itu juga, punya punya, apa, punya penguat pesan tersendiri. Sebagai contoh, tadi kan Mbak Eva cerita, dulu apa namanya, marching band. Terus dari pesantren ya Mbak Eva ya. Itu sebenarnya juga punya punya nilai pesan dakwah yang tidak menggurui, dari sisi sosok si penampil marching band-nya. Karena mungkin selama ini bayangannya marching band itu kan, ya nggak kebayang mungkin anak-anak pesantren dan akan membawakan lagu-lagu yang tadi ya, lagu-lagunya juga pilihan. Karena nggak kebayang mungkin ada santriwati, melempar Mewek gitu kan. Nah itu juga menurut saya syiar ya Pak Ustadz ya, karena mungkin akan dapat gambaran bahwa, ternyata menjadi tanda petik ya, menjadi orang yang berusaha Islami itu bukan berarti kemudian seolah-olah misalnya sebatas kan kesannya seni Islam itu mungkin banyak yang anggapan sholawatan saja gitu ya, terus kemudian mungkin iringannya cuma dengan rebana dan tapi ini ternyata tampil dengan marching band. Itu juga sebenarnya udah punya apa namanya, memberikan, dakwah juga dan lagi-lagi tidak, apa, tidak menggurui. Kalau menurut saya itu mungkin, gimana bisa menghibur dan yang kedua, tadi mungkin menguatkan yang disampaikan sama Pak Ustadz tadi bahwa, ya sosok dari si penampilnya juga, itu juga juga bisa menjadi apa, sarana pesan juga. Oke, seperti itu. Pengiring opini publik Iya begitu iya, ya, bener bener. Pak Dimas. Jadi orang yang menyampaikan juga itu, penting kalau seandainya kita sudah merasa mungkin punya kapasitas untuk, oh kita punya keahlian A, Iya tapi kita punya kapasitas B dan kita seorang muslim iya ataupun muslimah gitu. Ya sampaikan dan juga lakukan sesuai dengan apa yang menjadi iya kapasitas dan bidang kita iya dengan ditanamkan nilai-nilai, nilai-nilai Islam iya begitu ya iya, Kak Dimas ya. mhm, Nah, tadi Ustaz Saifullah sudah menyinggung sedikit tentang bagaimana zaman sekarang anak muda ini sangat amat terpapar konten dan, sosial media dan konten-konten itu juga kan karya seni ya gitu. Jadi
kita harus bisa kreatif untuk meng-create seni yang bisa dikonsumsi oleh orang banyak, tentunya dengan mengandung unsur-unsur dan juga nilai-nilai Islam di dalamnya. Itu kan di zaman sekarang ya, Ustadz Saifullah. Nah, di zaman lalu, di zaman peradaban Islam dan juga mungkin di kisah dalam sejarah Islam itu, adakah suatu kisah yang mana menggambarkan bahwa karya seni ini memainkan peranan penting dalam penyebaran dakwah Islam? Bagaimana Ustadz? Ibadahnya Abbasiyah ya, itu kan betapa indah itu seni arsitektur itu. Oh, Dan bahkan di Turki misalnya masih terlihat iya itu. masih terlihat sampai sekarang ya. Dan kita bisa merasakan kemegahan betapa peradaban Islam di masa lalu gitu. Dan itu terlihat jelas secara visual gitu ya. Artinya memang karya-karya seni itu ketika sudah digarap secara serius dan itu dia berjalan lintas zaman, itu bisa menumbuhkan apa ya, perasaan gitu ya, akan kebanggaan kita sebagai seorang muslim gitu ya. Kenapa misalnya masjid-masjid itu nggak asal dibikin aja, asal ada atapnya, asal temboknya. Iya. Kenapa Masjid Istiqlal itu bagus gitu ya? Karena dia bisa berapa banyak misalnya orang masuk Islam gara-gara dengar adzan, ya kan? Berapa banyak orang masuk Islam gara-gara dengar ayat Al-Qur'an. Makanya kata Nabi, "Zainul Qur'ana bi aswatikum" ya. Hias hiasilah Al-Qur'an itu dengan suara kamu gitu ya. Jadi Nabi udah mengajarkan kita berseni itu, ya. Bahkan Nabi itu ketika sampai di Madinah disambut, "Thala'al Oh iya badru ya. alaina." Masya Allah. Orang yang nggak ngerti bahasa Arab, ketika baca Maulid Nabi bisa nangis itu. Anak-anak kita itu, bagaimana cara kita mengajarkan cinta Nabi gitu, padahal misalnya kita ajarkan sejarah mungkin belum kita ngerti gitu. Tapi dengan kita ajarkan baca sholawat, itu mereka bisa berasa gitu, rasa cinta itu tumbuh gitu secara natural gitu, secara alami, sehingga penanaman nilai yang, ada di tengah masyarakat kita itu utamanya keluarga ya. Keluarga harus bisa memfilter karena anak setiap mengkonsumsi media atau hasil karya seni, konten itu karya yang tidak bebas nilai gitu. Setiap karya itu ada nilai terkandung gitu. Kalau yang buat misalnya orang yang materialistik, maka isinya pragmatis dan lain sebagainya. Dan itu bisa membentuk karakter masyarakat kita. Maka orang tua harus membatasi sehingga terbentuk gitu, selera dengan harga diri yang tinggi, selera-selera yang, eee, berdasarkan nilai-nilai keislaman. Iya, sepakat sekali. Saya yakin juga Pak Hadiman sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz, Saifullah tadi ya gitu. Dan sebetulnya titik beratnya tadi dari saya simak apa yang disampaikan Ustadz Saifullah adalah bahwa seni itu yang dituangkan ke dalam dakwah itu membuat orang semakin nikmat dan nyaman untuk beribadah. Seperti itu ya. Karena memang pada hakikatnya manusia menyukai keindahan gitu dan Allah pun menyukai keindahan gitu. Jadi dakwah itu kembali lagi nggak luput dari seni, gitu. Nah, Pak Adimas, menurut Bapak, kira-kira bentuk seni apa yang paling efektif untuk diterapkan begitu ya di masyarakat kita untuk menyuntikkan nilai-nilai Islam ke dalam dakwah dan gimana caranya kita bisa menyeimbangkan antara estetika dari seni itu dengan prinsip yang harus kita tanamkan di dalam konteks beragama, seperti Iya apa? iya. Ya ini memang, pertanyaannya kalau, tadi ya, mana yang paling efektif akhirnya, kembali, apa, ke segmennya ya, audiensnya ya, gitu ya. Ada yang mungkin seneng, lewat visual, visual juga bisa ada yang mungkin video gambar bergerak, ada yang mungkin senangnya dengan, gambar yang, apa namanya, yang statis gitu, kaligrafi itu kan visual gitu ya misalnya ya. Mungkin juga ada yang seneng tadi lewat audio saja, mungkin buat dia menyimak orang, apa namanya, kan karena kalau orang bikin video dia tilawah misalnya atau membacakan Quran kan itu kan, utamanya biasanya yang dia simak tuh, apa, audionya gitu. Jadi, tentu kalau bicara medianya tadi sangat sangat relatif. Tapi mungkin kalau dalam konteks, kekinian ya, saya kira biasanya senangnya yang memang yang paket lengkap. Ya visual, ya apa namanya, audio gitu ya seperti itu. Nah film betul. Nah kalau mengenai masalah bagaimana supaya bisa menyeimbangkan, tadi sih ya sebenarnya, bahwa, soal relate relate dan kemudian memang menghibur. Saya kira sekarang itu kalau tadi konteksnya media sosial, kalau nggak menghibur nggak mungkin dia
dia dia dia tonton gitu ya. Sampai kan sekarang juga ada teori berapa detik awal tuh kalau udah nggak menarik, scroll langsung scroll lewat. Nah cuma tadi ya yang ketiga mungkin ini jadi tantangan, kayak kita pernah kayaknya diskusi juga soal ini, yang jadi tantangan itu adalah bahwa ya, apa namanya, kalau memang si pembuat seni ini memang dari awal dia konsepnya memang ingin menyampaikan apa, seni yang kemudian mengandung pesan-pesan gitu ya. Kita di konsepnya memang harus jelas, dia mungkin harus tahu bahwa ketika apa yang disampaikan itu tidak keluar dari rambu-rambu gitu ya, dan kemudian yang kedua pun bagaimana kemudian cara dia, apa namanya, mengemas, karena misalkan menghibur, menghibur katakanlah identik dengan lucu. Nah lucu ini kadang-kadang apa namanya, tipis-tipis ya Pak Ustadz ya, Bablas. kadang-kadang bisa bablas gitu kan, jadi Hina jadi gitu. jadi hinaan atau jadi gimana. Tetapi tadi yang terpenting adalah ketika bicara mengemas pesan, itu tadi penting sekali tuh, tidak menggurui. Karena memang begitu udah ada kata-kata, "Jangan ini," atau "Kerjakan itu," ya, dan lain sebagainya, nah itu, apa namanya, biasanya lebih 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 ngena gitu. Ya meskipun sebenarnya kalau mau jujur ya Mbak Iva, kadang-kadang ada konten-konten yang nggak diniatkan untuk, Syiar, apa, syiar, ya. tapi mungkin karena memang isinya tuh ada pesan-pesannya segala macam, ya mungkin tuh juga bisa 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 mengena gitu. Ya paling catatannya tadi ya mungkin kalau dia biasanya kalau tidak meniatkan itu untuk, syiar secara khusus, mungkin ada hal-hal yang tanda petik tadi misalnya mungkin kebetulan di visualnya ada yang ya namanya nge-shoot-nya di tempat umum, ya mungkin kan nggak semuanya, apa namanya, berkerudung, mereka gitu ya masuk ya. Tapi tadi, kalau orang, apa, fokusnya adalah pada kontennya, pada pesannya, saya kira, apa tuh bisa. Yang penting relate, itu saya kira itu sih. Yang penting relate, kuncinya itu ya, Iya. yang penting relate. Tapi memang pada akhirnya sih, banyak sekarang konten-konten yang saya nggak tahu ya, itu pada akhirnya dia disengaja atau tidak gitu. Jadi menyoroti public figure seperti salim dengan orang tua, lalu, minum sambil duduk gitu, itu kan cara-cara syiar yang eksplisit gitu. Rasanya kayak nggak syiar, tapi mereka sebetulnya sedang syiar, entah sengaja atau tidak begitu ya. Tapi pada intinya sih sebetulnya yang namanya seni dan dakwah sekali lagi itu adalah 2 hal yang saling berdekatan gitu. Tapi caranya seperti apa, itu caranya masing-masing kembali ke segmen-segmen si penikmat seninya itu kembali gitu. Nah, kita sebagai orang-orang yang mungkin punya kapabilitas untuk menciptakan karya seni, kita harus sadar bahwa karya seni yang kita tularkan, karya seni yang kita ciptakan, yang kita keluarkan, dan yang akan dikonsumsi oleh publik itu adalah karya seni yang mengandung nilai-nilai kebaikan dan juga nilai-nilai agama Islam kalau seandainya penciptanya itu adalah atau pencipta karya seninya itu adalah seorang muslim maupun muslimah begitu ya. Terima kasih banyak Pak Dimas, terima kasih banyak Ustadz Saifullah sudah berbagi sore hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua di luaran sana, dan jangan lupa untuk saksikan terus Ruang Tengah persembahan dari Syariusat.id karena masih banyak episode menarik lainnya yang gak kalah serunya daripada episode hari ini. Akhir kata saya Eva Askia bersama dengan narasumber kita Pak Dimas dan juga Ustadz Saifullah pamit undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi